Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa saat lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang begitu indah bagi kita umat Islam yang kita rindukan di seluruh dunia. Sahabat-sahabat, namun ada sedikit pertanyaan dari jamaah bahwa sebaiknya untuk dalam masa COVID-19 ini paling afdalnya kita salat di masjid apa salat di rumah. Bahwa ada masjid yang membuka salat jamaah tarawih pada bulan ini. Yang saya dengarkan ada sholat tarawih di satu masjid, tapi aturannya anak-anak nggak boleh masuk, perempuan nggak boleh masuk. Yang hanya bisa sholat adalah jamaah laki-laki yang dewasa. Ini bagaimana Ustadz untuk memberikan kepada jamaah seperti ini? Maka itu sahabat-sahabat yang saya hormati, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya tidak ada larangan bagi kita untuk sholat di masjid. Tidak ada pengharaman. Boleh-boleh saja kita sholat di masjid. Itu yang perlu masyarakat ketahui, bahwa pemerintah, majelis ulama itu tidak melarang kita untuk sholat di masjid. Ya. Namun sahabat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai masyarakat, sebagai umat, ya, ada himbauan dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan hifdzun nafs, penjagaan jiwa kita dalam masa COVID-19. Itu pula diperkuat oleh himbauan Dewan Masjid Indonesia. Kemudian diperkuat lagi dengan himbauan gubernur. Nah, sebagai umat Islam, sebagai warga, ketika kita mengacu seperti ini adalah keputusan pilihan yang begitu kuat. Jadi pilihan yang begitu kuat untuk apa? Tujuannya semua itu adalah untuk hifdzun nafs, untuk penjagaan jiwa kita. Penjagaan nafs kita, keselamatan jiwa kita. Sebab COVID-19 wabahnya sudah mewabah kemana-mana dan kita tidak tahu siapa orang yang terinfeksi, siapa yang tidak. Karena itu untuk penjagaan. Dan penjagaan itu jauh lebih kita utamakan daripada kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita ingin masuk di hutan, kemudian tidak ada makan, maka yang haram pun menjadi halal, ya. Satu-satunya yang ada adalah daging babi. Bolehkah kita makan? Boleh. Kenapa? Suasananya menghalalkan seperti itu. Begitu pula salat jamaah di masjid, apalagi salat sunnah tarawih, itu tidak diharuskan, tidak diwajibkan. Kenapa? Ada hal yang perlu kita jaga, yakni keselamatan jiwa. Kemudian ada yang bertanya lagi, Ustadz gimana kalau satu masjid itu membuka salat berjamaah, bagaimana sikap kita? Ya, apakah kita bisa ikut atau yang mereka ikut itu kita salahkan? Nah, disinilah kecerdasan kita, wawasan kita harus kita buka. Bahwa yang pertama sahabat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat perbedaan seperti itu, yang pertama yang harus kita ketahui, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti satu fatwa sifatnya pribadi, sifatnya personal. Yang ada kewajiban kita untuk mengikuti fatwa adalah fatwa yang bersifatnya kelembagaan, seperti Majelis Ulama, Dewan Masjid, apatah lagi dengan penyampaian gubernur. Maka keputusan kelembagaan seperti itu jauh lebih kuat daripada keputusan pribadi. Namun yang kedua, kita pun tidak boleh menyalahkan, bahwa ketika ada saudara-saudara kita seperti itu nggak boleh kita menyalahkan, ya. Dan mereka pun nggak boleh menyalahkan kita, ya, nggak boleh menyalahkan kita. Karena apa?
bahwa kita bisa memilih satu keputusan yang jauh lebih kuat. Yang jauh lebih kuat itu adalah keputusan lembaga Majelis Ulama Indonesia. Nah, terakhir sahabat-sahabat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi insya Allah kita akan masuki bulan Ramadan, maka ingin saya memberikan oleh-oleh buat kita semua insya Allah, yakni doa kita masuki bulan suci Ramadan. Doanya adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumnah wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Allah, izinkan atas kami untuk masuki awal bulan suci Ramadan dengan penuh ketenangan dan iman serta keselamatan dan tetap dalam keadaan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga insya Allah sahabat, kita masuki bulan Ramadan dengan penuh ketenangan jiwa, dengan penuh rasa kesenangan, dengan penuh kegembiraan, meskipun pada tahun ini adalah tahun yang begitu unik, spesial bagi kita, ya, karena kita semuanya melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan ini, semuanya dari rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.